Shalom, selamat sore semuanya. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mengikuti worship at home pada sore hari ini. Biarlah kemuliaan Tuhan yang akan memenuhi setiap kita. Kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan kami mau datang, Tuhan kami mau memuji, menyembah Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hati Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami Tuhan tidak hanya kami naikkan di hadapan Tuhan, tapi biarlah berdampak bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, mari masuki gerbangnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari sama-sama katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. saat hati bersyukur, Saat hati
hati bersyukur. Amin. Dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Engkau hadir Tuhan. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Engkau hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Puji nama Tuhan sebab Dia Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Engkau milikku di surga Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi,
kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Kau kuatku, kuatku, haleluya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi katakan, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. haleluya. Puji nama Tuhan, sebab Dia Allah yang setia dan Dia juga Allah yang benar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersuka. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu, Karena Kau yang terhebat, Kau yang ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Kau Allah yang setia dan benar. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Haleluya. Tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau yang ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Engkau tak pernah meninggalkan. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Mau hidup. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia. Allah yang setia dan benar. Tak
Mari saat ini kita lebih masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Engkau Bapa yang selalu mengasihi setiap kami. Tuhan tidak pernah memandang siapa kita. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian,
Kami bersyukur sebab Engkau Bapa yang baik Tuhan. Kirabaya Shanta Karabaya Se. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami tahu kami punya Allah yang baik. Kami tahu Tuhan kebaikan-Mu tidak bisa diukur oleh apapun juga. Kami bersyukur Tuhan, hari demi hari Tuhan kami melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan atas setiap kami umat-Mu. Tuhan, kami tidak bisa balas kebaikan-Mu dengan harta benda kami. Tapi kami bisa membalasnya dengan kami kembali mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik. Memberikan hati kami, memberikan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Karena itulah yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Di mana kami membawa hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kita mau katakan bahwa Dia Bapa yang baik. Dia mengasihi kita lebih dulu. Dia tidak pernah memandang siapa kita. Dia begitu mengasihi kita. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku. Haleluya Yesus. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Dunia boleh bergoncang, tapi kami Tuhan buatku terbang tidak pernah digoncangkan. Bagaikan Raja Wali mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Bersamamu kami kuat. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Oh, Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau
Engkau Bapa-Ku yang baik, Engkau Bapa, Kau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik. mengerti bahasa tetesan air mata, Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa yang Kau baik. Bapa Haleluya, baik, Engkau baik Tuhan, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Engkau Bapa yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa yang baik Kau Tuhan. Bapa-Ku yang Kami serahkan kepada hamba-Nya, baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan, karena kami memiliki Bapa yang teramat sangat baik buat setiap kami. Bapa yang sudah berjanji dan pasti menepatinya Tuhan. Biarlah sore hari ini Bapa kami kembali belajar bahwa setiap janji-janji yang Tuhan sudah berikan itu pasti tergenapi dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu belajar sore hari ini Tuhan, untuk kami boleh berespon benar dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, supaya kami diizinkan Tuhan untuk menggenapi dan untuk Tuhan memasuki perjanjian demi perjanjian yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Bapa, kami tahu kerinduan hati-Mu, bahwa Engkau teramat sangat rindu bahwa setiap janji yang sudah Kau janjikan itu betul-betul kami nikmati, kami alami dalam setiap kehidupan kami. Tetapi seringkali Tuhan di dalam kenyataan hidup kami, seringkali ada banyak hal, janji-janji yang tidak bisa dikenapi oleh karena kesalahan kami, oleh karena kelalaian kami. Oleh sebab itu pada saat sore hari biarlah kami mau belajar Tuhan, supaya kami senantiasa ada di dalam posisi yang benar, supaya setiap janji Tuhan itu tergenapi dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur sore hari ini buat waktu yang indah yang kembali Kau berikan bagi setiap kami, untuk kami boleh Tuhan memberikan waktu hidup kami untuk bersekutu dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah dan meninggikan Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam hidup kami secara pribadi. Sebentar Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami untuk menerima isi hati-Mu. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini urapilah setiap kami yang Tuhan izinkan untuk mendengar bersama-sama, memuji bersama-sama, untuk kami boleh sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu dengan pengurapan yang baru, roh hikmat dan pewahyuan daripada Tuhan sendiri yang memperlengkapi kehidupan hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah perkataan Tuhan sendiri yang boleh menguatkan setiap kami ya Tuhan, yang mengikuti Tuhan acara worship at home dari rumah kami. Kami bersyukur buat waktu ini, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun engkau berada hari ini. Karena kesetiaan-Mu setiap hari memberikan waktu untuk bersekutu dalam hadirat Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan sangat memperhatikan kehidupan setiap saudara. Apapun yang kau butuhkan dalam setiap hidup ini, Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup saudara semua, amin. Saudara, sesuai dengan apa yang sudah
kita dengar pada tanggal 11 Maret yang lalu, bahwa kita semua belajar berkaitan dengan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya. Dan sesuai dengan janji yang saya berikan bahwa saya akan melanjutkan untuk kita sama-sama belajar ya, bagaimana kita bisa menduduki, memasuki tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Kita belajar tanggal 11 yang lalu bahwa Tuhan sudah berjanji kepada Abram dan seluruh keturunannya bahwa Tuhan menyediakan sebuah tanah yang begitu luar biasa. Kita nanti akan baca bersama-sama tanah yang seperti apa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan bakal berikan kepada orang-orang percaya. Kita akan buka terlebih dahulu dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-8, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Ulangan 8, 7, 9. Ulangan, sudah ketemu Pak? Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 mulai dikatakan di sana, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. 8. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. 9. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Bapak Ibu, kalau kita mau ringkas ayat-ayat yang sudah kita baca bersama tadi, bahwa ini sebuah negeri yang begitu luar biasa kayanya. Tuhan memberikan dan menjanjikan kepada Abraham dan seluruh umatnya, orang-orang pilihannya itu sebuah negeri yang begitu kaya. Begitu luar biasa. Ya, kita akan lanjut di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Ulangan pasal yang ke-11, 10, 12. Kita akan mengintai kembali. Seperti apa sih negeri yang Tuhan janjikan? Sudah? Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Dari mana engkau keluar? Yang setelah ditabur dengan benih harus kau awiri dengan jeripaya. Seakan-akan kebun sayur. 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Selanjutnya, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Yang kedua yang saya dapati, negeri yang Tuhan janjikan untuk dinikmati oleh Abraham dan keturunannya, yaitu suatu negeri yang tidak hanya sekedar kaya, tapi suatu negeri yang begitu subur. Ya. Negeri yang dimana dilimpahi dengan kesuburan oleh Tuhan. Dan dikatakan di sana, Tuhan memelihara negeri itu. Ya, ini begitu luar biasa. Dan dikatakan juga bahwa mata Tuhan mengawasi negeri ini. Bapak Ibu semua saudara, kalau saya melihat, merenungkan betapa dahsyatnya Bapa kita. Yang tadi sudah kita nyanyikan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang sangat mengasihi, mencintai setiap kita umatnya. Ya. Tanpa diminta, Bapa sendiri menjanjikan sebuah keadaan, suatu kondisi yang begitu luar biasa, di mana Dia memberikan janji kepada Abraham dan keturunannya suatu negeri yang begitu luar biasa. Negeri yang sungguh-sungguh kaya, yang kedua negeri yang subur, negeri yang dipelihara oleh Tuhan sendiri, yang diawasi oleh Tuhan. Artinya apa? Kalau Tuhan mengawasi dan Tuhan memelihara negeri itu, saya terlalu yakin dan percaya bahwa tidak akan ada satupun musuh yang sanggup untuk mengambil alih atau melawan bangsa pilihan Tuhan. Yang selanjutnya dikatakan dalam Keluaran 3 ayat yang ke-8. Ya. Keluaran 3, 8 dikatakan, Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Ya. Dikatakan di sana negeri di mana Tuhan menjanjikan bagi bangsa Israel itu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, ini bahkan ada orang yang berkata bahwa Kanaan itu dilahirkan dari susu dan madu. Kalau kita melihat dan mengamati Bapak Ibu bahwa negeri yang Tuhan janjikan yang bisa didiami bangsa Israel itu suatu negeri yang begitu luar biasa. Seringkali ada orang bertanya, Pak, apakah itu berlaku dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini tentang janji Tuhan tentang tanah Kanaan? Kalau saya mau katakan bahwa Tuhan terus melanjutkan janjinya untuk digenapi dalam setiap kehidupan orang percaya. Diaplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kanaan dalam kehidupan kita hari ini adalah sebuah kehidupan dalam kelimpahan dan kekayaan. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa setiap kita merindukan yang namakan hidup di dalam kelimpahan dan kekayaan. Benar Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu pingin gini, Pak, supaya kelihatan rohani Pak, tidak perlu kaya, tidak perlu berlimpah. Yang penting kita bisa makan, minum cukup.
Tapi kalau kita suruh milih Bapak Ibu, memilih hidup yang biasa-biasa saja dibandingkan dengan hidup yang berkelimpahan dan hidup di dalam kekayaan, saya sangat percaya. Ya, hampir 99% orang memilih hidup dalam kelimpahan dan kekayaan. Tetapi ada banyak orang yang takut. Kenapa? Dianggap tidak rohani. 2 minggu yang lalu kita sudah mendengar bersama bahwa Bapak Anton Darmawan berkata bahwa hidup berkelimpahan itu adalah kerinduan hati Tuhan untuk memberikan kelimpahan bagi setiap orang percaya. Asal kita semua mengerti, ya kan? Ada banyak orang takut hidup dalam kelimpahan karena mereka tidak mengerti, tidak bisa mengelola dengan baik dan benar sikap hatinya di hadapan Tuhan. Tapi kita sudah dengar, ya, kita perlu belajar untuk kita bisa berespon benar pada waktu Tuhan mengizinkan kita menikmati yang namanya sebuah kelimpahan. Jadi tidak salah kalau Tuhan bawa dalam kehidupan kita ini menikmati janji Tuhan. Tanah perjanjian kita yaitu hidup dalam kelimpahan dan kekayaan. Yang penting kita mengerti untuk apa sih kita diberikan kelimpahan, untuk apa sih kita diberikan kekayaan. Sepanjang kita mengerti, maka kelimpahan dan kekayaan itu tidak salah untuk kita nikmati dalam setiap hidup ini. Sekali lagi saya mau katakan bahwa tanah Kanaan perjanjian yang lebih dari 2000 tahun yang lalu dinikmati oleh 2 orang. Nanti kita akan belajar bersama karena tidak semua orang yang menerima janji menikmatinya. Ya, itu masih berlaku sampai detik ini Bapak Ibu. Bahwa Tuhan masih merindukan kita menikmati Kanaan kita. Yaitu hidup di dalam kelimpahan dan kekayaan seperti yang diinginkan Tuhan untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, apa sih arti Kanaan dalam hidup kita hari-hari ini? Yang kedua adalah hidup di dalam kemenangan. Ya. Apapun yang kita hadapi dalam setiap kehidupan ini pada waktu kita menghadapi padang gurun, ya, kita akhirnya ujung-ujungnya menjadi seorang pemenang. Kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya. Jangan menjadi orang yang terus kalah. Pada waktu Tuhan izinkan ada masalah, persoalan dalam kehidupan kita menjadi orang yang kalah, kita menjadi orang yang pesimis, kita sehingga gampang mengalami down dalam hidup ini. Ya, dikit-dikit mutung, enggak Tuhan-Tuhanan, enggak gereja-gerejaan. Ini contoh orang-orang yang tidak bisa menikmati tanah perjanjian. Tetapi kalau kita betul-betul menikmati tanah perjanjian, tanah Kanaan, di dalam kehidupan ini, Tuhan janjikan di Kanaan itu adalah hidup yang berkemenangan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup ini, ya, persoalan, permasalahan, ya, kita ujung-ujungnya pasti lebih dari seorang yang menang. Ya. Bapak Ibu, ya, kita mau berkata jujur, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tidak seperti yang kita bayangkan dulunya. Ya, seperti jalan tol, lurus, enggak. Ya, berkelok-kelok, tetapi yakinlah sepanjang Tuhan ada dalam kehidupanmu, maka kemenangan itu akan Tuhan berikan dalam setiap hidup kita, amin. Sampai hari ini pun, ya, yang berdiri di depan Bapak Ibu semua saudara juga sedang di dalam persoalan, di dalam padang gurun. Tetapi saya terlalu yakin dan percaya bahwa tanah perjanjian sedang menunggu di depan sana. Kemenangan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan orang yang terus mau bergerak bersama dengan Tuhan, menyelesaikan setiap persoalan yang ada sesuai dengan waktunya Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, apa arti Kanaan dalam setiap hidup kita hari-hari ini? Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa Tuhan menaruh dalam setiap hidup kita ini potensi. Ya. Artinya Tuhan rindu bahwa potensi yang maksimal itu terjadi, meledak dari setiap hidup kita. Tuhan rindu memakai setiap hidup kita sesuai dengan kapasitas dan potensi yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Yakinlah Bapak Ibu bahwa tidak ada satupun orang yang diciptakan Tuhan sembarangan. Tuhan punya kerinduan dan Tuhan menaruh dalam setiap hidup kita potensi-potensi untuk dipakai menjadi alat yang berharga di tangannya Tuhan. Dan kalau engkau rindu untuk mengalami kemaksimalan di dalam potensi kehidupanmu, biarlah kita mau berlomba-lomba masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dalam setiap hidup kita. Makanya sampai hari ini Bapak Ibu, jangan berkecil hati bahwa janji Tuhan untuk Kanaan tidak sekedar itu diberikan kepada bangsa Israel berapa ribu tahun yang lalu. Tetapi itu pun berlaku dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Bahwa hidupmu diberikan janji tanah Kanaan, tanah yang begitu luar biasa. Oke, kita akan masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu. Kalau kita belajar dari Alkitab, janji ini diberikan kepada Abraham dan keturunannya, yaitu bangsa Israel. Tetapi dalam sepanjang sejarah kita melihat, kita mempelajari di dalam Alkitab bahwa bangsa Israel yang telah ditolong oleh Tuhan untuk keluar dari Mesir, ya, yang sejarahnya itu akan dibawa kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi kenyataannya tidak semua bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir itu diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Ya. Cuma 2 orang, yaitu Yosua dengan Kaleb dan orang-orang yang terlahir di sepanjang perjalanan di padang gurun. Nanti kita akan belajar bersama kenapa kok Tuhan tidak izinkan. Bahkan Bapak Ibu, kita melihat bahwa
pemimpin yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Musa dengan Harun pun tidak diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama kesalahan-kesalahan apa yang mereka buat dan lakukan. Sehingga Tuhan tidak mengizinkan mereka menikmati tanah yang sedemikian luar biasanya. Kita akan melihat terlebih dahulu ya kegagalan Musa dan Harun. Sehingga mereka tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Kita akan melihat dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Bilangan 20 ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, ini kata Tuhan, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Lanjut, Ulangan 32 ayat 51-52. Ya. Ulangan 32, 51-52. Ya, kita belajar firman, mungkin hari ini ada banyak ayat yang kita baca. Ya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Sin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, lanjutnya, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Bapak Ibu, kalau kita melihat ini miris Bapak Ibu. Musa dan Harun ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ditetapkan oleh Tuhan menjadi pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk memimpin bangsa Israel memasuki dan menduduki tanah perjanjian. Tetapi kenyataannya kedua orang yang luar biasa ini pun mereka tidak punya kesempatan untuk menikmati tanah perjanjian. Kita nanti akan melihat alasannya. Firman Tuhan telah berkata bahwa hai Musa dan Harun, engkau tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Cuman bisa melihat katanya ya. Diizinkan hanya untuk melihat dari kejauhan. Seberapa hebatnya, seberapa dahsyatnya tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Kita akan masuk dalam Ulangan 3, 23-27. Ini lebih jelas lagi. Ulangan 20, pasal yang ketiga, 23-27. Oke. Juga pada waktu itu aku, ini Musa Bapak Ibu. Jadi Musa ini setelah dia mendapatkan firman untuk tidak diizinkan oleh Tuhan masuk ke tanah perjanjian, dia berupaya. Ya. Mungkin dia boleh berkata, Tuhan aku kan orang pilihanmu, aku kan pemimpin yang Tuhan pilih untuk membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Ya. Mohon Tuhan izinkanlah sekali lagi untuk kami masuk. Nah, ini ayat yang berkata gini, juga pada waktu itu aku, ya kata Musa, mohon kasih karunia daripada Tuhan, demikian. Ayo lanjut. Ya Tuhan Allah, engkau telah mulai memperlihatkan kepada hambamu ini kebesaranmu dan tanganmu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti engkau. Lanjut. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan. Tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Lanjut. Tetapi Tuhan murka terhadap aku. Ini Tuhan Musa cerita. Tuhan murka, padahal Musa ini pengen Tuhan izinkan aku nyebrang ya. Sebentar aja untuk menikmati melihat tanah perjanjian itu. Tetapi Tuhan berkata demikian. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu, oleh karena bangsa Israel. Dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan tidak mau lagi mendengarkan permohonan Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku, cukup jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Bapak Ibu, saya melihat dan mendengar ini sepertinya seolah-olah orang yang mau masuk ke tanah perjanjian itu sangat sulit. Sepertinya ya. Tuhan, Musa ini pemimpin yang Tuhan pilih loh. Harun ini adalah orang yang Tuhan pilih untuk mendampingi Musa membawa bangsa Israel masuk. Apa sih kira-kira kesalahan Musa dan Harun kok Tuhan itu begitu kekeh tidak mengizinkan Musa dan Harun untuk masuk ke tanah perjanjian. Kita akan melihat kesalahannya di mana Bapak Ibu. Kita akan belajar dalam Bilangan pasal yang ke-20. Ya, Bilangan 20 ayat mulai 2. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Lanjut. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Lanjut. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Terus, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tempat pohon ara,
anggur dan delima. Bahkan air minum pun tidak ada. Jadi ceritanya ini di situasi di mana kembali bangsa Israel ditempatkan di sebuah situasi tidak ada air untuk diminum. Lanjut. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan untuk lapor kepada Tuhan. Lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Lanjut, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Tuhan perintahkan Musa untuk mengambil tongkat dan berkata kepada bukit batu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lanjut. Lalu Musa mengambil tongkat itu. Dia taat untuk mengambil tongkat dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Lanjut. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka. Ya. Dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Ini letak kesalahan Musa. Dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Lanjut, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Bapak Ibu, saya belajar Bapak Ibu, ini kalau kita lihat sepintas sepertinya sesuatu yang sangat sederhana, tapi kita mau belajar dari kejadian Musa. Kita akan belajar untuk kita bisa menikmati tanah perjanjian, tanah Kanaan, kita harus belajar untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang seperti dilakukan oleh Musa. Dikatakan di sana ini suatu kondisi di mana bangsa Israel mau minum gak ada air. Mereka bersungut-sungut, ya, lapor ke Musa. Ya, akhirnya Musa datang kepada Tuhan ceritanya dan akhirnya Tuhan ngomong, Musa ambil tongkatmu dan datang ke gunung batu, katakan. Ya disuruh berkata untuk mengeluarkan air, tetapi Musa melakukan sebuah kesalahan. Ini kesalahan Bapak Ibu. Pada waktu saya belajar, saya cari tahu juga dari Google ya, berkaitan dengan dosa apa sih yang dilakukan oleh Musa. Kok Tuhan itu tidak mengizinkan mereka berdua untuk masuk ke tanah perjanjian. Di sini letak kesalahan. Yang pertama, bahwa Musa ini betul-betul punya respon hati yang salah. Pada waktu menghadapi sungut-sungut atau pemberontakan bangsa Israel yang minta air minum. Dia sangat marah, saking marahnya dia mengucapkan sebuah kata-kata ataupun kalimat yang berkata, hai bangsa yang durhaka. Dia mengeluarkan kata-kata kutuk kepada bangsa Israel, padahal bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, Musa karena saking marahnya, dia mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Bapak Ibu, hari-hari ini mari kita evaluasi dalam setiap hidup ini. Ya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kalau ada orang-orang yang dipakai Tuhan, ya, membuat kita itu tersinggung, membuat kita itu mungkin pahit hati kita. Jangan sampai kita berespon salah. Karena ada banyak ayat, orang berkata bahwa gini, ayatnya berkata bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Wajar kalau Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita itu untuk mempertajam kehidupan kita. Tuhan izinkan ada orang-orang yang memfitnah kita, Tuhan mengizinkan ada orang-orang yang menyakiti hati kita. Mohon maaf Bapak Ibu, marilah kita belajar untuk kita berespon benar. Karena apa? Orang-orang itu Tuhan izinkan untuk membuat kita semakin bertumbuh di dalam kedewasaan. Mengikis hal-hal yang tidak perlu kita pelihara untuk dibuang. Ya, saya belajar Bapak Ibu. Terus terang kalau saya belajar berdiri di tempat ini, saya belajar banyak. Pada waktu saya diperlakukan tidak adil, pada waktu saya ditinggalkan, pada waktu saya dicuekin, pada waktu saya difitnah sekalipun, saya belajar Bapak Ibu. Kalau beberapa tahun yang lalu saya mangkal, saya kepingin cari kira-kira dari mana saya bisa serang balik. Tetapi hari ini saya belajar Tuhan, oke. Siapapun yang Tuhan izinkan untuk memusuhi saya mau belajar berespon benar. Yang penting jangan sampai Tuhan memusuhi saya. Tadi saya baru sharing dengan seorang rekan dari Probolinggo. Saya ngobrol dengan beliau, saya ngomong, saya belajar hari-hari ini. Kalau misalnya kita diizinkan Tuhan, orang-orang seluruh dunia itu baik dengan kita, tetapi Tuhan tidak baik dengan kita. Dibandingkan orang-orang di seluruh dunia ini tidak baik dengan kita, tetapi Tuhan baik dengan kita. Kita pilih mana? Pilih yang kedua. Yang paling penting dan utama itu Tuhan baik dengan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, mari belajar berespon benar. Ya, dengan setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua kesalahan Musa, dia mengambil alih posisinya Tuhan. Dikatakan di sana, ya, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami, kata Musa, harus mengeluarkan air. Ya, jadi
Posisi Musa mulai menggantikan posisinya Tuhan yang seharusnya Tuhan yang memelihara bangsa Israel. Tuhan yang memberikan air kepada bangsa Israel, tetapi Musa mengambil alih. Mari Bapak Ibu, hari ini kita juga mau belajar ya, bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita punya keyakinan bahwa Tuhan ini yang memelihara kehidupan kita. Jangan kita berusaha untuk mengambil alih posisinya Tuhan dalam hidup ini. Ya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita mau belajar terus untuk kita memberikan kesempatan Tuhan yang terlebih dahulu untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kedaulatannya dalam setiap hidup kita. Dan yang ketiga dikatakan bahwa Musa tidak taat. Tadi perintahnya dikatakan bahwa perkatakan saja kepada gunung batu, tetapi Musa melakukan memukul dengan tongkatnya. Ya, gunung batu berarti Musa tidak taat. Bapak Ibu, beberapa waktu yang kemarin kita sudah mendengarkan khotbah tentang ketaatan. Kalau engkau mengasihi Tuhan berarti kita harus taat kepada apapun yang Tuhan perintahkan dalam setiap hidup kita. Kita mau belajar Bapak Ibu. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu ada waktu nanti di rumah ya, baca Ulangan 28 tentang janji Tuhan kepada setiap orang yang mau mendengarkan setiap perintah Tuhan dan taat melakukan setiap hari. Janjinya itu begitu luar biasa Bapak Ibu. Seringkali dalam doa-doa saya berkata, Tuhan aku mau belajar untuk mendengar suara Tuhan meskipun saya tidak peka Bapak Ibu. Tapi saya mau belajar, kalau itu ada timbul dalam hati saya sepertinya terlintas, ada sesuatu yang harus saya lakukan, saya belajar untuk peka melakukan. Sebab saya rindu untuk menikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupan saya. Yang keempat, yang terakhir kesalahan Musa yaitu dia tidak percaya kepada kuasa Allah. Ya. Cukup dengan berkata tapi dia pukul. Ini dengan perkataan yang lain bahwa Musa tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan. Bahwa dia mampu dengan cukup berkata air itu keluar. Ini kesalahan Musa. Ya, sehingga Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel, Musa dan Harun untuk masuk ke tanah perjanjian. Mari Bapak Ibu, kalau engkau rindu untuk engkau bisa menikmati hal-hal yang sudah kita dengar di awal tadi, ya kelimpahan lah, hidup dalam kemenangan, potensi maksimal. Mari kita mau belajar untuk kita belajar dari Musa. Tidak marah pada waktu Tuhan izinkan orang-orang di sekitar kita menyakiti kita, memfitnah kita, melakukan hal-hal yang tidak baik menurut kita. Kita mau belajar untuk kita terus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita terus belajar untuk taat melakukan dan kita mau tetap mempercayakan hidup kepada Tuhan. Amin. Yang kedua kita mau melihat, cepat aja karena waktunya tinggal 5 menit. Ya. Mengapa bangsa Israel itu semua yang keluar dari Mesir mati di padang gurun dan Tuhan tidak izinkan mereka masuk kepada tanah perjanjian, cuma 2 orang, Yosua dan Kaleb. Kesalahannya apa? Kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Ya. 1 Korintus 10. Ya. Ini berkaitan dengan bangsa Israel. Di ayat yang ke-1 sih. Cuman saya potong aja supaya lebih cepat. Ini ayat yang ke-6. Ya, jadi ini dituliskan sebuah peringatan bagi kita tentang bangsa Israel. Kita mulai dari ayat yang ke-6 aja. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Jadi kembali lagi diingatkan supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama sehingga Tuhan tidak izinkan kita menikmati tanah perjanjian kita. Supaya jangan kita, yang pertama, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Yang kedua, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan yang selanjutnya, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saya catat Bapak Ibu, ada 5 kesalahan ya, yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel memasuki dan menduduki tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Yang pertama tadi dikatakan menginginkan hal-hal yang jahat. Ya. Jadi kita mau belajar Bapak Ibu bahwa hari-hari ini kita mau hidup di dalam ketulusan hati. Ya, kita tidak menjadi orang yang iri melihat keberhasilan orang lain atau mungkin kita menginginkan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Karena kita mungkin seringkali melihat gini Bapak Ibu, ini sering terlintas, saya pun pernah ngalami. Ya, di mana kita diberhadapkan, kita sudah mulai belajar bersungguh-sungguh. Hidup dalam doa, dalam ibadah, bahkan hari-hari kita mengikuti
puasa. Tetapi kita melihat membandingkan hidup kita dengan orang lain yang menurut kita tidak pernah ibadah, jarang berdoa, tapi kok hidupnya nyaman ya, kok enak. Sehingga kita punya pikiran, aku lebih baik kan melakukan yang seperti mereka lakukan, kok kelihatannya lebih berhasil dari kita. Ini contoh-contoh di mana kita menginginkan sesuatu yang jahat, jangan sampai itu terjadi dalam setiap hidup kita. Kita dengar beberapa waktu yang lalu, Bapak Steve ngomong, lakon menang kari. Yakinlah kalau kita hidup di dalam kebenarannya Tuhan, saya yakin dan percaya sesuai dengan waktunya Tuhan, maka kita akan dipromosikan Tuhan. Amin. Yang kedua dikatakan jangan menyembah berhala. Ya, seringkali dalam hidup ini, hari-hari ini kita mungkin sulit, Pak. Mungkin berhala hari ini tidak seperti kehidupan ribuan tahun yang lalu. Ya, hari ini bisa jadi apa yang menjadi kesukaanmu melebihi Tuhan. Bisa jadi gadget Anda. Ya. Saya juga pernah, ini jujur kalau saya mau belajar jujur, saya pernah tertarik dengan media sosial yang TikTok gitu kan. Ya kan TikTok itu luar biasa loh Bapak Ibu. Ya saya melihat, karena saya itu orang bisnis, saya melihat bahwa transaksi di TikTok itu begitu luar biasa. Sehingga saya ngikutin, kok luar biasa ya TikTok ini. Tidak tahu sampai jamnya, sampai jam 12, jam 1 malam, kadang sampai jam 2 pagi. Wah, saya mulai kebawa dan saya mulai sadar, akhirnya saya kembali, iya jam-jam doa saya mulai kurang, waktu saya membaca firman Tuhan itu hilang, kurang. Nah itu adalah berhala-berhala akhir zaman. Mari kita benahi hidup ini. Kita harus belajar untuk mengutamakan Tuhan lebih dari segala perkara yang ada supaya Kanaanmu itu bisa kau nikmati dan kau duduki. Yang ketiga, jangan melakukan perjabulan ataupun perzinahan. Ya ini gampang sekali Bapak Ibu mengartikannya. Jangan mencobai Tuhan, dan yang terakhir jangan bersungut-sungut. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, biarlah kita tetap mau belajar untuk mengucap syukur. Seringkali saya mendengar bahwa ada banyak orang yang berkhotbah berkaitan dengan bangsa Israel, yang paling menonjol itu bangsa Israel ini suka bersungut-sungut. Ya. Nah kita mulai cek hari-hari ini Bapak Ibu. Ya, kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak pas dengan keinginan hati kita, yang keluar itu ucapan syukur atau sungut-sungut Bapak Ibu, mulai ngomel. Ya. Saya belajar banyak Bapak Ibu, pada waktu saya mendapatkan ayat firman Tuhan ini, itu nemplak saya secara pribadi. Di situasi-situasi yang Tuhan izinkan saya alami hari ini, saya mau belajar untuk terus mengucap syukur. Ya, itu kadang-kadang bisa tanpa disadari ya, memotivasi kita untuk kita bersungut ngomel di hadapan Tuhan. Karena kondisi sepertinya layak, pantas kita melakukan itu sepertinya. Tetapi kalau itu lakukan, itu kita sudah melukai hatinya Tuhan. Oleh sebab itu belajar untuk terus mengucap syukur. Ya. Waktu kita sudah habis, nanti kalau Tuhan izinkan saya bisa ada waktu lagi, kita akan melihat siapa sih yang Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb, apa yang mereka lakukan sehingga Tuhan izinkan mereka masuk ke tanah perjanjian. Kita akan belajar bersama. Oke, sore hari ini cukup kita mendengar firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan sangat rindu untuk benar-benar apa yang Dia janjikan itu tergenapi dalam hidup ini. Saya mau katakan kepada setiap kita bahwa setiap janji Tuhan tidak akan pernah dapat digagalkan oleh siapapun juga. Cuman oleh kita sendiri. Karena kita tidak ada di posisi yang benar di hadapan Tuhan. Pada waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberikan tanah perjanjian kepadamu dan kepada keturunanmu. Tetapi kenyataannya bangsa Israel yang dibawa Tuhan keluar dari perbudakan Mesir, yang semestinya, yang seharusnya dia layak untuk menikmati tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi justru binasa di padang gurun. Cuman 2 orang yang Tuhan izinkan masuk, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan generasi kedua yang lahir di padang gurun. Itu bukan oleh karena Tuhan gagal untuk menggenapi janjinya. Tetapi oleh karena kesalahan-kesalahan yang dibuat baik oleh Musa dan Harun orang pilihannya Tuhan. Dan oleh bangsa Israel yang seharusnya menikmati tanah perjanjian. Cuman 2 orang yang betul-betul menempati posisi dengan benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan izinkan mereka menikmati tanah perjanjian Kanaan. Hari-hari ini Ibu, Bapak Ibu semua saudara, saya mau katakan kepada setiap kita, Tuhan teramat sangat rindu supaya janjinya tergenapi dalam hidup kita. Kanaan rohani itu tetap Tuhan sediakan bagi setiap hidup kita. Bahwa Tuhan rindu memberkati kita dengan kelimpahan, dengan kekayaan, dengan sebuah tujuan.
bahwa hidupmu akan menjadi berkat buat banyak orang. Lewat hidupmu dan berkat kekayaan kelimpahan yang Tuhan berikan, engkau akan bekerja bersama-sama membangun kerajaannya di muka bumi. Itu tujuannya Tuhan, dan Tuhan rindu memakai setiap kita. Dan yang kedua, Tuhan rindu untuk kita menikmati Kanaan, yang artinya hidup berkemenangan senantiasa. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di padang gurun, Tuhan rindu engkau menang. Dan yang ketiga, setiap potensi yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita, itu betul-betul maksimal dalam hidupmu. Bapak Ibu, mari sore hari ini kita mau belajar dari Musa dan bangsa Israel. Ulang kembali, dengar kembali, renungkan kembali apa yang sudah kau dengar sore hari ini. Berulang-ulang sampai kau mendapatkan sebuah pewahyuan secara pribadi. Tuhan, apa yang saat ini, yang hari ini ada dalam hidupku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Kanaan itu belum terjadi dalam hidupku. Kalau engkau ditegur Roh Kudus, biarlah engkau mau bertobat dan berkata, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau rindu untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Tuhan menanti setiap kita. Tuhan sangat serius untuk membuat kita masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mari Bapak Ibu. Sikaraba syandu kunduru rupu syande sikana bara-bara manambu kunduru pusyende. Hindara wasyende kindara manambu kunduru pusyande sikanambu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mau belajar Tuhan untuk lebih serius lagi merespon kerinduan hati Tuhan supaya janjinya betul-betul tergenapi dalam hidup kami semua. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan hal ini Tuhan, tetapi kami tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang sungguh-sungguh mau menolong setiap kami yang mau belajar, setiap kami yang mau berubah, setiap kami yang mau sungguh-sungguh mengalami janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu kiranya Roh Kudus yang akan menerjemahkan lebih lagi buat setiap kami, memberikan pengertian bagi setiap kami Tuhan, supaya kami dimampukan Tuhan melakukan dengan benar setiap kerinduan hati Tuhan tergenapi dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat janji-Mu Kanaan boleh kami nikmati sampai detik hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan sore hari itu kami boleh bersama-sama Tuhan kembali mengikuti worship at home yang boleh menguatkan kami semua. Buat kami semakin setia, buat kami semakin mengasihi-Mu, buat kami semakin mengerti kehendak-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Dan sore hari ini, apapun yang sedang kami alami dalam hidup ini Tuhan, kalau ada di bagian tubuh kami yang sedang sakit, kami sudah berobat ke dokter, kami sudah minum obat Tuhan, tetapi sakit itu masih tetap ada dalam tubuh kami. Sore hari ini Tuhan kami berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan, kami tetap yakin dan percaya bahwa kuasa bilur-Mu tetap sama. Bilur-Mu sanggup menyembuhkan, memulihkan secara sempurna, bahkan menggantikan organ-organ tubuh yang sudah rusak, digantikan dengan yang baru. Tuhan memberikan pemulihan secara sempurna atas tubuh kami. Persoalan apapun yang sedang kami hadapi dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan, kami pasti mengalami kemenangan Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak pernah putus asa, kami tidak perlu bersungut-sungut Tuhan, tetapi justru kami akan mengucap syukur. Sebab kami tahu kalau kami mengucap syukur, maka Tuhan izinkan kami untuk memasuki Kanaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saya bersyukur sore hari ini. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan sore hari ini. Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan taat melakukan setiap perintahnya setiap hari, maka keluar dan masukmu diberkati oleh Tuhan. Kemanapun engkau pergi disertai oleh Tuhan. Tuhan tempatkan kau hidup di kota, di desa, dimanapun Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Kandungan istri dan keturunanmu diberkati, tempat adonanmu diberkati, lumbung-lumbungmu diisi penuh dengan hasil panen yang terbaik. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan bagi setiap orang yang mau mendengar setiap perintahnya dan taat melakukannya setiap hari. Terimalah itu di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.